Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Mandua Banyuwangi di Bincang Cerita Ramadan bersama Palang Merah Remaja Mandua Banyuwangi dengan pembicara yang spektakuler yaitu Rahma Tisyarra Azizah dan Rahma Puspita Ningrum yang tentunya siap menemani teman-teman semua dan kakak-kakak semua hingga berbuka nanti. Oke, jadi jangan skip ya. Di bulan puasa gini gimana nih kabarnya Kak Trisha? Wah, tentunya meskipun di bulan puasa gini tetap produktif ya. Harus dong, teman-teman juga harus tetap produktif ya. Jadi walaupun puasa itu tidak menghambat kegiatan dan aktivitas kita, apalagi tetap semangat ya. Iya, betul sekali, apalagi kesehatan. Nah, ngomong-ngomong kesehatan, kita di sini mau berbincang sedikit nih mengenai Apa sih manfaatnya puasa bagi kesehatan kita? Nah, betul sekali kan, pasti aduh gak usah puasa deh nanti letih. Jangan gitu teman-teman. Di sini kami bersama Bu Dica, pembina UKS Mandua Banyuwangi yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai kesehatan di bulan puasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dica, petugas UKS di Mandua Banyuwangi. Gimana nih, mau tanya apa? Oke, sebelum ke pertanyaan, sebenarnya Bu Dica sendiri ini sedang berpuasa atau tidak nih? Insya Allah sedang berpuasa sampai nanti. Alhamdulillah. Semoga tidak ada hambatan ya Bu. Amin, semoga kalian juga ya. Siap. Insya Allah Bu, kalau tidak ada godaan di tengah jalan. Untuk Bu Dica sendiri gimana nih aktivitasnya selama berpuasa? Alhamdulillah selama bulan puasa hari pertama sampai saat ini belum ada yang bolong. Alhamdulillah. Karena kita ini sebagai wanita ini Ya, spesial ya Bu istimewa ya, ya. istimewa banget. Jadi agak gimana gitu ya Kak. Betul. Gimana nih Bu? Kira-kira kan kita puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kira-kira dengan tidak makan, tidak minum itu menghambat kesehatan kita atau enggak sih Bu? Sebenarnya tidak, kan tips dan triknya ada. Apa sih Belum, tips dan belum. triknya? Belum. Mau tahu dong. Kepo banget. Ya kepo banget nih. Sederhana saja. Yang pertama saat sahur. Saat sahur itu harus banyak mengonsumsi serat. Contohnya apa? Banyak Sayur, makan sayur. ya, sayur dan buah-buahan. Buah-buahan. Yang kedua, saat berbuka puasa jangan langsung makan makanan yang terlalu banyak. Makan secukupnya saja, didahului dengan minum air putih yang banyak gitu. Terus saat makan malam pas kesempatan ya, habis buka puasa kok kayaknya pengen makan apa gitu ya, jangan langsung dimakan semuanya gitu ya. Makan sedikit tapi sering aja. Kemudian kalau misalkan yang sering ngopi, dikurangi ngopinya. Terus makan yang bersoda-soda itu dikurangi dulu gitu ya. Terus ini aktivitas fisiknya masih dilakukan belum? Saat mau buka puasa kayak jogging kecil-kecilan kayak gitu. Kalau itu sebenarnya saya sendiri tidak Ya, ya. itu yang membuat lesu, soalnya tenaganya berkurang. Untuk pola tidur gimana? Kurang teratur. Kurang Tapi teratur sih. terlalu banyak tidurnya ini terlalu Bu. banyak Oh, tidur iya. nggak bagus. Oh iya, kenapa sih Bu Dica kalau boleh tahu kalau orang berpuasa itu lebih sering mengantuk gitu? Iya. Bawaannya pingin tidur terus. Gitu, itu biasanya dari konsumsi pola makannya. Biasanya kalau yang banyak makan berlemak atau berminyak itu bisa mengakibatkan siangnya itu loyo, kayak kurang Waduh.
stamina gitu loh. Tapi bagaimana nih, bukan teman-teman semua ini banyak yang remaja ya Bu. Tentunya pasti sering makan yang berlemak, apalagi mie itu kan sering disukai banyak remaja saat ini. Terus caranya itu gimana Bu? Untuk supaya kita tidak lemah letih lesu. Iya. Selain tadi itu. Biar tetap bersemangat Iya. saat bersekolah ya tentunya. Dan tetap bisa makan berlemak ya Kak ya. Makannya boleh berlemak, tapi satu hal jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Misalkan makanan itu harus banyak yang berserat aja. Misalkan pengen makan berlemak ya secukupnya aja kayak gitu. Ini Bu, ada lagi Bu. Kan katanya kalau sahurnya minum manis-manis itu cepat haus gitu. Iya, Itu katanya. mitos atau fakta sih Bu? Itu mitos karena orang berpuasa itu kan tenggorokannya kering. Iya. Jadi asupan nutrisi, minuman dan makanan itu tidak bisa masuk ke tenggorokan. Jadi kayak kering gitu loh. Jadi kayak bakteri itu banyak yang di sini. Jadi kayak kering gitu. Nah, teman-teman semua jangan ikuti mitos ya. Jadi harus pinter-pinter memilah informasi iya, ya. betul sekali. Tetap boleh makan, minum, manis-manis itu boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu gitu. yang berlebihan itu tidak baik. baik ya. Betul sekali. Lanjut apa lagi nih Kak? Lalu ada beberapa pertanyaan nih. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, itu apakah masih dianjurkan berpuasa ya Bu Dica? Menurut agama Islam itu ibu menyusui dan ibu hamil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Diberi keringanan, misalkan tidak berpuasa, dikasih apa namanya itu waktu untuk membayar atau membayar fidyah, untuk membayar hutang untuk selanjutnya atau membayar fidyah itu bisa. Tergantung kondisi, misalkan ibu hamilnya itu sehat-sehat saja, tidak ada keluhan mual muntah itu boleh, kayak gitu. Ibu menyusui juga seperti itu. Gitu. Kalau untuk ini sendiri Bu, kan biasanya yang sering kalau puasa itu boleh atau enggak bertransfusi darah? Ya, kayak donor darah. Iya, mungkin itu. Kalau donor darah, misalkan orangnya fisiknya kayak cairan dimasukkan ke dalam tubuh itu nggak bisa. Maksudnya nggak berpuasanya itu nggak boleh, kan soalnya ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Berarti sebelum donor itu dimasuki cairan dulu? Bu? Iya. Itu yang membuat tidak boleh transfusi darah. Iya. Oke. Untuk seumpama kan ada Bu yang punya penyakit dehidrasinya berlebihan gitu. Itu gimana Bu? Gampang haus Iya, gampang istilahnya. haus gitu. Gampang haus karena itu kekurangan mineral dalam tubuh. Misalkan orangnya tidak kuat berpuasa, bisa mengganti untuk waktu lain. Misalkan mau ikut berpuasa, kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh, entah itu makanan atau minuman sebelumnya. Makanya kalau berpuasa itu harus banyak minum air putih kalau pas buka gitu. Minimal berapa tuh Bu? Iya, untuk Minimal air putih itu 8 gelas. Nah, bagi teman-teman semua jangan lupa minum Jangan air lupa ya, putih yang minum air putih banyak. yang banyak. Jangan minum es krim mulu, ya kan Iya, Kak? nanti Iya, betul kekurangan sekali. nutrisi waktu berpuasa jadi lemas ya Kak. Kan ya. teman-teman semua sudah manis, ya kan Wah, Kak? betul. Jadi Ya. Yang terpenting kalau saat berpuasa itu kebutuhan gizi harus tercukupi. Ingat ya, kalau puasa itu bukan momen untuk bermalas-malasan, tapi untuk beribadah sebanyak-banyaknya. nah, jadi nggak ada alasan nih buat teman-teman melakukan aktivitas bilang aduh lagi puasa males. Kayaknya kakaknya sendiri tuh. Oh, mungkin. Ya, samalah ya. Ya, sama lah ya. Oke, lanjut aja ya Kak ya. Kalau inhaler asma itu gimana Bu? Kan kayak rokok nggak sih Bu itu? Inhaler, begini, Iya, menghirup. Iya, menghirup. Kalau menurut saya inhaler itu misalkan kayak asma. Kalau asma Iya. itu kan memang untuk kebutuhan, misalkan nggak langsung misalkan pas puasa dia asmanya langsung kambuh pakai inhaler itu nggak apa-apa. Berarti- Itu kan kebutuhan mendesak kan. Berarti tetap lanjut puasanya. Lalu gimana sih pendapatnya Bu Dica saat orang-orang itu berpuasa? Apakah itu menjadi sarana untuk mengurangi rokok ya? Oh iya. Iya. Kayaknya betul sekali.
secara tidak langsung buat perokok-perokok yang di rumah atau bapak-bapak yang di rumah itu dengan berpuasa sehari penuh mengurangi untuk menghisap rokok, sehingga secara tidak langsung perilaku hidup sehat itu sudah terlaksana. Gitu. Wah, berarti Alhamdulillah, berarti berpuasa itu juga banyak manfaatnya bagi kesehatan ya Bu ya. Betul sekali. Kak lanjutkan. Lanjut. Nah, Gimana Bu? bisa ada yang tanya lagi? Gimana? Kalau transfusi darah sudah, kira-kira cuci darah Bu. Cuci darah itu gimana Bu? Boleh atau tidak? Kalau menurut medis, kalau cuci darah itu kan pergantian darah ya. Oh. Biasanya orang yang dalam pengobatan cuci darah itu tidak berpuasa. Gitu. wah, ini kalau boleh tahu nih Kak Rahma itu mulai berpuasa full itu sejak umur berapa sih Kak? Kalau berpuasa full ya, Iya. kira-kira sejak umur kelas 3 itu umur berapa tuh Kak? Kurang tahu ya, pokoknya kelas 3 SD. Iya kayaknya iya Kak. Wah, kalau teman-teman di rumah sejak umur berapa nih? Jangan-jangan sampai sekarang masih belum full, suka tiba-tiba menggok ke warung-warung yang tertutup gorden. Nah, apalagi di Mandua Banyuwangi nih. Dekat siapa tuh Kak? Aduh, Dekat jangan. Mak Iya. Oke. Gimana Kak? Sudah? Cukup. Ya belum dong Bu, kan kita masih punya banyak pertanyaan Ya, mengenai boleh. kesehatan Bu. Kira-kira Bu, untuk teman-teman semua yang mungkin mengonsumsi obat rutin Bu, seperti kan sehari mungkin 3 kali, itu disarankan berpuasa atau tidak? Kalau berpuasa itu apakah obatnya boleh diminum cuma dua kali Ya, ketika sahur dan buka buka. gitu? Oh, kalau masalah minum obat secara rutin itu kan kita periksa dulu sebelumnya. Kita lihat sakitnya apa. Kalau misalkan obatnya bisa di skip, misalkan sehari 3 kali, bisa diminum 2 hari sekali, itu bisa. Tergantung kita penyakitnya apa dulu. Misalkan kayak punya penyakit lambung ya, biasanya kan kalau berpuasa itu nggak kuat. Iya. Sebelum puasa itu minum promak dulu, misalkan seperti itu. Nggak ada alasan untuk tidak berpuasa. Baik. Menurut Bu Dica itu menggigit bibir itu kira-kira membatalkan puasa atau tidak sih Bu? Ini emang agak melenceng Bu, tapi saya Jadi banyak dilakukan Iya. teman-teman kayak tiba-tiba Gini ya, betul sekali. Gimana Bu? Kalau menggigit bibir sampai tidak berdarah itu menurut saya tidak apa-apa. Kalau digigit-gigit terus sampai berdarah, otomatis kan darahnya terus ketelan. Kayak gitu. Bisa membatalkan puasa. Selain itu tadi kira-kira manfaat puasa itu apa sih Bu? Manfaat puasa itu sangat banyak sebenarnya. Misalkan yang kemarin punya penyakit lambung dicoba untuk berpuasa, ternyata seharian penuh bisa lolos dan sampai buka itu bisa apa namanya? Mengurangi gitu Bu. Iya, itu kalau dilatih terus menerus insya Allah penyakit lambungnya bisa sembuh. Kayak gitu. Omong-omong nih, apa sih menu favorit kalian saat buka puasa nih untuk Kak Rahma sama Bu Dica? Kalau menu favorit itu yang pasti es aku sih Kak. Betul, Yang es blewas pasti, sih, Kak. iya. Wah, itu enak sekali rasanya. Teman-teman udah pada nyoba apa belum di rumah? Atau sekarang mau coba? Waduh, Kak, masih siang bolong. Masih siang bolong. Kalau Bu Dica sendiri? Yang terpenting saya kalau buka puasa itu harus ada sayur dan kuahnya. Wah, bener-bener seru perilaku banget hidup sih. sehat. Sayur ya teman-teman. Iya, Ingat sayur. ingat sayur Jangan ya. makanan cepat saji dulu yang dikonsumsi. Seperti nugget, mie. gitu. Itu harus dikurangi ya, mie itu. Gak boleh makan sering-sering mie, soalnya mie itu dicernanya lumayan lama. Kayak gitu. Kak Rahma gimana nih, sering makan mie apa enggak? Alhamdulillah karena berpuasa ya Kak. Iya. Jadi nggak jadi sering. Nggak jadi sering. Kalau minum es itu kan manis-manis dan itu kan selama berpuasa full biasanya kalau ibu-ibu itu sering banget minum es itu Kalau tidak ada es tidak afdol tidak afdol. rasanya. Iya, itu gimana bukan otomatis ya walaupun seharian nggak makan yang manis-manis, tapi pas buka itu makan manis, tapi setiap bulan selama Selama satu 1 bulan bulan. itu gimana Bu? Itu sebenarnya tidak apa-apa, yang penting tadi tanda garis merahnya tidak berlebihan.
gitu. Yang penting banyak minum air putih semua. Misalkan makanan ya, misalkan sudah siap saji, yang diawali dengan minum air putih dulu, jangan yang manis-manis dulu. Apalagi Kak, silahkan yang mau ditanyakan. Ini mau tanya soal pas sahur nih. Ya. Porsi makannya itu harusnya banyak apa sedikit? Porsi makannya itu nggak usah terlalu banyak, juga nggak usah terlalu sedikit. Yang sedang aja. Misalkan lauknya tercukupi, sayurnya tercukupi, proteinnya tercukupi, kayak gitu ya. Jangan berlebihan. Kira-kira Bu, dengan berpuasa ini kan karena nggak dapat asupan Bu, kira-kira metabolismenya itu lancar? Ekskresi Ya, maksudnya. sistem ekskresi. Kayak Bukannya ekspresi apa ya? Oh, Iya, pencernaannya. pencernaan. Kalau misalkan pencernaannya, sistem metabolisme asupan yang dikonsumsi tercukupi, insya Allah untuk metabolismenya juga lancar. Yang penting itu sayur jangan lupa, sayur sama buah jangan lupa. Air putih yang banyak. Berarti intinya itu dari tadi sayur Iya, dan sayur ya Bu. Iya. tentang sayur ya. Biarpun tidak berpuasa kita harus tetap mengonsumsi sayur. Iya, betul sekali. Untuk sayur yang disuka apa nih Kak Rahma? Kalau sayur insya Allah semua suka nih. Insya Allah semua suka. Kalau Bu Dica sendiri kira-kira sayur apa sih Bu yang sangat direkomendasikan? Yang banyak Iya, yang manfaatnya. banyak manfaatnya. Semua sayuran itu sudah ada manfaatnya masing-masing. Jadi semua kita harus suka. Kadang kan anak-anak itu milih-milih, saya pengen makan bayam, pengen makan sayur ini. Itu sebenarnya nggak usah di-skip, semua dimakan aja. Semua sayuran itu sudah ada fungsinya masing-masing, sudah ada vitaminnya masing-masing yang berfungsi di dalam tubuh, seperti itu. Untuk tips and triknya Bu Dica supaya anak-anak itu suka makan sayur, Iya, bagaimana? kan Bu Dica sendiri punya anak kecil nih. Iya, betul Tips and sekali. triknya supaya suka sayur. Kalau kepengen makan sayur biar nggak kok sayur nggak enak kayak gitu ya, kita makannya sedikit aja apa yang disuka. Misalkan kayak kecambah dulu dicoba, nanti kalau suka besok masak lagi, terus pengen apa, jangan langsung banyak. Kalau nyoba itu sedikit tapi sering. Berarti tidak dipaksa makan Iya. sayur. Atau mungkin ini Bu, kalau dibuat kayak sayur, dibuat mie, dibuat nugget gitu bisa ya Bu? Kan itu mie lagi ya. Oh iya ya, tapi kan homemade gitu Bu. Oh, homemade. Iya. Bisa dicampur, dibuat nugget, kasih ayam, kasih sayur, dijadikan satu. Nah, berarti ini tips nih buat teman-teman. Kalau kurang suka sayur bisa dicoba caranya, mungkin dibuat nugget atau gimana ya Kak ya? Ya, dikreasi sendiri lah ya. Betul Di sekali. internet juga banyak loh tutorial-tutorial bikin menu masakan yang sehat. Iya. Gimana nih Bu? Sudah capek atau belum? Kalau masih ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Monggo. Teman-teman semua mungkin ada yang mau tanya? Gimana Kak? Kalau saya sendiri sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bikin saya penasaran loh ya Kak. Masa sih Kak? Oke, tapi ini nih masih penasaran. Satu lagi ya Bu ya. Ya. Kalau berpuasa gimana Kak? Kalau berpuasa tapi kita itu gimana Kak? cara kita supaya tetap enjoy kayak tadi kan kata Bu Dica tadi, kalau berpuasa tetap harus kayak jogging gitu ya Bu. Kalau nggak jogging atau malah tidur itu cairannya malah habis gitu kan Bu. Nah itu kok bisa Bu, padahal kan kalau kita jogging itu malah menghabiskan cairan. Iya. Caranya kalau jogging itu sebelum buka puasa aja. Misalkan 30 menit sebelum buka puasa kita lari-lari kecil atau jogging keliling komplek kayak gitu aja. Agar tubuh tetap bugar seperti itu. Jangan malah dibuat tidur terus, itu nggak bagus. Wah ya nih, biasanya habis buka puasa
sudah kenyang, ngantuk, nggak terawih. Rebahan. Waduh. Tapi kan Bu, apa itu namanya? Apa tadi, tidur itu katanya ibadah Bu. Iya. Tapi kalau berlebihan juga bisa Nah, sesuatu yang berlebihan itu kan tidak Tidak baik. baik. Nah, Ah, seperti itu. ngomong-ngomong terawih nih Bu, kira-kira terawih yang dengan gerakan yang sebanyak itu kira-kira bisa membuat kesehatan kita juga tuh? Mempengaruhi Iya, kesehatan. mempengaruhi kesehatan. Terawih itu sebenarnya malah lebih sehat gerakannya. Itu ada manfaatnya masing-masing. Jangan malah habis makan kenyang dibuat terawih, males, nggak boleh. Makanya kalau berbuka itu jangan berlebihan, agar kalau dibuat terawih itu tidak kekenyangan dan alasan perut saya kenyang dan sebagainya. Wah, nih teman-teman di rumah dengerin nih. Jadi kita itu harus melatih diri kita untuk tetap terawih ya Kak ya, setiap hari tentunya. Apalagi terawih ini cuma di bulan puasa ya Kak ya. Oh, 1 tahun 1 kali. Kak Rahma sudah bolong apa belum nih terawihnya? Alhamdulillah, insya Allah kan istimewa Kak. Istimewa. Baik, gimana nih teman-teman? Mungkin sudah cukup menjawab ya Kak ya beberapa pertanyaan mengenai kesehatan di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup segitu Bu? Iya, cukup. Yang terpenting kalau berpuasa itu gizinya harus tercukupi, nutrisinya harus tercukupi, gitu aja. Kalau misalkan butuh suplemen tambahan, bisa kayak minum vitamin kayak gitu bisa. Terima kasih banyak Bu telah hadir di podcast Mandua Banyuwangi kali ini. Mungkin segitu saja ya Kak ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.